menurut teori itu dari terkenanya masuknya virus sampai timbulnya penyakit itu biasanya tuh 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun dulu teorinya. Oke. Tapi seiring dengan waktu ini berkembang juga. Jadi 1 sampai 3 tahun itu sudah mulai muncul dari tanda dan perilaku gejala. menyimpang itu sampai muncul gejala itu biasanya karena mungkin podcast Sahabat Edumi, masih bersama saya kali ini Happy Desi Elitasari, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Sahabat Edumi, pagi ini kita kedatangan 2 tamu cantik. Mereka adalah para konselor HIV/AIDS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Yang pertama adalah Ibu Nos Yusmiana Eskep. Dan yang kedua adalah Apoteker Yeli Ma'arifah SSI. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Nana dan Mbak Yeli. Selamat pagi Mbak Happy yang selalu happy. Amin. Saya panggil Mbak lah ya, biar muda, biar kita kayaknya satu server gitu usianya. Padahal beliau senior semua ini. Saya masih junior. Oh iya, junior. Salah saya yang senior maksudnya. Oke, Mbak Nana dan Mbak Yeli, kita pagi ini akan membahas tentang prognosa HIV/AIDS dan terkait poliklinik HIV/AIDS yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini ya. Dan sebagai informasi, sahabat Edumi, poliklinik HIV/AIDS di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015. Ya, kalau nggak salah ya Mbak Nana ya. Ya. Dan saat itu belum selengkap sekarang. Belum ada perawatan dan pengobatan. Belum ada perawatan dan pengobatan, saat itu hanya berubah konseling dan testing. Oh, konseling dan testing saja. Nah, saat ini sudah ada pengobatannya. Sejak kapan tuh Mbak Nana? Sejak bulan Juni tahun 2017. Oh, sejak bulan Juni 2017. Keren sekali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mbak Nana dan Mbak Yeli, boleh tahu dong sudah berapa lama sih Mbak Nana? Dulu lah ya, yang lebih senior. Sudah berapa tahun sih Mbak Nana sebagai konselor HIV/AIDS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini? Yaitu sejak berdirinya ya, sejak tahun 2015. Jadi kalau misalnya ada yang reaktif, hasil pemeriksaannya kita rujuk ke rumah sakit Abdul Muluk biasanya. Oh, begitu. Seperti itu. Jadi sejak tahun 2015 Mbak Nana sudah ditunjuk sebagai konselor HIV. Keren sekali ya. Sejak berdirinya Poliklinik VCT sudah ada sebagai konselor HIV/AIDS. Dan kalau Mbak Yeli sendiri bagaimana? Kalau saya mulai dari tahun 2017. 2017. Pada saat klinik VCT menjadi PDP, yaitu perawatan, dukungan dan pengobatan. Nah, saya hadir di sana untuk menyediakan kebutuhan obat-obat dari pasien HIV/AIDS. Karena kan saya berperan sebagai apoteker. Oh, sebagai apoteker, konselor apotekernya lah ya. Oke, nah saat ini ada berapa orang sih tim VCT HIV/AIDS sendiri di rumah sakit kita? Tim VCT-nya itu kita ada dokter spesialis. Ada dokter spesialis, dokter umum, ada perawat, apoteker, analis, laboratorium, dan pencatatan serta pelaporan. Oh, pencatatan dan pelaporan sudah lengkap ya dari semua profesi. Dokter spesialisnya itu dari berbagai ini ya, seperti dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis anak, dokter spesialis kulit dan kelamin, dan dokter spesialis obgyn kandungan. Jadi lengkap, semua dokter spesialis sudah ada. Dan sebagai informasi sahabat Edumi, RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah RSUD tipe B, Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi Lampung. Keren nggak tuh sahabat Edumi?
kita tanyakan kepada mereka berdua. Sampai dengan sejak tahun 2015 atau 2017 ya Mbak Yeli, sampai dengan saat ini rata-rata berapa orang sih pasien HIV/AIDS yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini, Mbak Dana? Pada awalnya ya masih 1-2 tahun 2015 itu, kemudian kalau ada pasien kita rujuk. Kemudian hanya pemeriksaannya saja di sini ya, dan konseling saja. Kemudian pada tahun 2017 itu kita mulai merintis. Ada 1-2. Kemudian pada tahun 2023 pasien kita itu ada 100 ya Mbak Eli ya. Tahun 2023 2023 itu udah 100-an. itu total pasien atau per bulan? Total pasien yang mengambil obat secara rutin. Obat secara ARV rutin. secara rutin. 100. Nah, kemudian akhir September 2024 ini jumlah pasien kita itu ada 115 yang mengambil obat di rutin ARV di rumah sakit PDP Jenderal Ahmad Yani Poliklinik Metro. kita. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ada penambahan sekitar 15 orang ya yang mengambil obat di sini. Dan sebagai informasi sahabat Edumi, kasus HIV/AIDS ini seperti gunung es, banyak tapi tidak terlihat. Mungkin karena apa ya, HIV ini adalah penyakit yang tabu ya, orang melihatnya itu kalau kena HIV itu stigma ya, stigma di masyarakat, buruk, karena menurut masyarakat itu kalau terkena HIV/AIDS itu penyakit yang aib lah ya. Iya. Jadi mereka kayak kalaupun sudah tahu juga menutup diri ya, dan ada juga yang mungkin enggan untuk berobat karena malu dan lain sebagainya. Kita ulas kembali ya, kemarin dalam waktu pertemuan yang lalu di podcast Mbak Yeli dan Mandana menyebutkan bahwa ada beberapa gejala dari HIV/AIDS sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, apa sih gejala apa nih Mbak Nana, boleh diulangi kepada sahabat Edumi? Gejala seperti apa yang perlu diwaspadai oleh sahabat Edumi sehingga bila mereka memiliki gejala ini mereka harus memeriksakan segera ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro? Awal mulanya orang yang terkena HIV yang di dalam darahnya ada mengandung virus HIV itu tidak ada tanda dan gejala. Tidak ada tanda dan gejala. Sehat seperti orang yang sehat pada umumnya. Tapi biasanya gejala ringan itu timbul setelah setahun ya, biasanya itu gejala ringan. Gejala ringan muncul setahun. Ya, kalau misalnya pola hidupnya tidak sehat, penyakit itu bisa muncul seperti demam. Oh, demam. Kemudian diare, terus sariawan, kemudian berat badan semakin lama semakin menurun. Itu gejala awal. Kemudian pada tahap berikutnya karena virusnya semakin berkembang, semakin banyak di dalam tubuh penderita tersebut, daya tahannya kan semakin menurun, penyakit semakin gampang datang. Itu sudah timbul tuh misalnya diarenya tuh udah akut. Oh, diare terus menerus ya. Terus sariawannya tuh sudah timbul jamur-jamur sampai putih banget di mulutnya itu ya. Kemudian TBC ya, infeksi pernapasan, pneumonia ya, TBC, kemudian atau timbul gatal-gatal, bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya. Mungkin itu lama-kelamaan pada tahap lanjut, biasanya kita sebut itu stadium akhir ya, itu udah sampai ke otak. Oh, sampai menyerang otak, sampai mengalami penurunan kesadaran. Wow, ngeri sekali ya. Kalau tidak segera diobati bisa mengalami kematian. Nah, sahabat Edumi, gejala-gejala ini artinya tidak dipukul rata ya. Ini diwaspadai oleh orang-orang yang memang melakukan perilaku berisiko untuk tertular HIV/AIDS. Kita ulas lagi Mbak Nana.
perilaku berisiko apa saja sih yang memungkinkan orang tertular HIV/AIDS itu? Penularannya itu melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan pengaman, tidak menggunakan kondom. Kemudian penularan yang lain itu lewat pemakaian alat suntik yang berbarengan. Biasanya itu pada penderita yang sering menggunakan narkoba jenis suntik. Waspadalah pengguna narkoba jarum suntik. Jarum suntik. Kemudian lewat ibu hamil yang positif terkena HIV, kemudian menularkan ke anak yang dikandungnya. Wah, banyak sekali. Dan juga mungkin kalau yang informasi yang saya dengar itu dari perilaku seksual yang tidak normal lainnya ya, misalnya kayak LSM, lelaki suka laki-laki, gay ya, paling rentan untuk terinfeksi virus HIV. Nah, kita ke Mbak Yeli nih. Mbak Yeli, berdasarkan pengalaman Mbak Yeli sebagai seorang konselor apoteker, pengobatan seperti apa sih yang diberikan kepada pasien-pasien HIV/AIDS ini sendiri di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro? Kalau untuk pengobatannya, untuk pasien HIV itu menggunakan obat-obat antiretroviral, gitu kan. Obat antiretroviral itu merupakan suatu obat virus ya yang biasanya yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan dari virus HIV, sehingga proses dari perkembangan virus HIV itu dihambat sehingga tidak cepat bertambah banyak, sehingga virus tersebut tidak bertambah banyak dengan cepat. Oh iya, sahabat Edumi, sebagai informasi yang disampaikan oleh Mbak Yeli dan Manana di waktu yang lalu bahwa penyakit HIV ini tidak bisa disembuhkan selamanya. Bila sudah terinfeksi HIV/AIDS, maka selamanya virus itu akan melekat di tubuh kita, dan obat yang dijelaskan oleh Mbak Yeli tadi berfungsi untuk menekan jumlah virus yang ada. Harus diminum seumur hidup bagi oleh penderita HIV. Boleh nggak minumnya hari ini minum, besok tidak, atau tidak sesuai dengan yang diresepkan? Nggak bisa, nggak boleh. Kalau minum obat HIV antiretroviral tersebut itu harus minumnya secara rutin, teratur gitu, dan terus menerus. Nah, kalau misalnya pengobatan itu tidak rutin, tidak teratur, maka dikhawatirkan virus tersebut akan menjadi resisten. Kalau resisten apa bahayanya? Bahayanya nanti virus tersebut tidak mempan lagi, tidak kebal lagi dengan obat yang diminum sebelumnya. Jadi perlu ganti obat lagi, mungkin obat yang lebih tinggi lagi lininya, jadi sangat berbahaya sekali. Jadi biasanya juga kondisi pasien juga semakin memburuk dan sulit untuk ditangani. Jadi pada tahap awal memang penderita HIV itu, pasien ODIF itu harus benar-benar minum obat secara rutin, teratur, kemudian tepat waktu, supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang optimal untuk pengobatannya. Gitu, Mbak. Untuk berobat HIV/AIDS ini sendiri, apakah berbayar atau bagaimana sih? Sahabat Edumi, karena ini merupakan suatu program nasional, maka obat-obat tersebut dapat didapatkan oleh penderita itu dengan secara cuma-cuma, secara gratis, gitu, diberikan oleh pemerintah. Bisa didapatkan di rumah sakit ataupun di puskesmas yang sudah ditunjuk. Oh, bisa di puskesmas juga. Bisa, Nah, sebagai bocoran kepada sahabat Edumi, puskesmas mana saja sih di Metro ini yang bisa mengambil obat HIV/AIDS? Hampir seluruh puskesmas bisa sudah mendapatkan pelatihannya ya. Ada beberapa sih, kalau nggak ada beberapa puskesmas yang sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan Kota Metro untuk menjadi PDP. Itu salah satu diantaranya itu Puskesmas Ganjar Agung ada, kemudian Puskesmas Tejo Agung bisa, Puskesmas Iri Mulyo bisa, kemudian Puskesmas Karangrejo bisa, Puskesmas Purwosari pun bisa, bisa seperti itu. Cuman memang harus berkoordinasi dulu terlebih dahulu dengan petugas di sananya, supaya apa? Supaya petugasnya bisa menyiapkan obat yang dibutuhkan oleh penderita pasien tersebut. Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat gitu untuk mendapatkan obatnya.
Artinya penderita HIV ini koordinasi dulu dengan puskesmas untuk mereka kayak mendaftarkan diri lah ya. Saya ngambil kesehatannya. Saya nanti ngambil obatnya di sini seperti itu ya. Oke, nanti sehingganya obat tersebut bisa disiapkan oleh puskesmas tersebut untuk diambil oleh pasien HIV. Mudah sekali untuk mendapatkan pengobatan sebenarnya. Jadi sahabat Edumi, bila Anda melakukan perilaku berisiko yang tadi sudah dijelaskan, segera periksakan diri ke laboratorium terdekat atau ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro agar semakin cepat terdeteksi, akan semakin cepat dilakukan pengobatan sehingga bisa hidup dengan normal ya Mbak Nana. Kualitas hidupnya bisa. Nah, Mbak Nana, ini kan ada stigma yang berkembang di masyarakat. Kalau orang sudah terkena HIV/AIDS itu kayak nggak mau lah deketin gitu, saya takut terkena, bahkan untuk ngobrol sendiri itu tidak berani. Jadi sebenarnya gimana sih Mbak Nana dengan stigma ini? Sahabat Edumi semua dimanapun berada, jadi HIV itu tidak menular melalui kontak sosial dengan hanya jabatan tangan, kemudian misalnya makan bareng, kemudian berenang bareng, kemudian cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu sebenarnya tidak menular, karena penularannya itu hanya yang tadi spesifik ya, melalui kontak cairan. Kalau hanya ngobrol kan enggak. Jadi tidak se-ekstrim yang kita bayangkan ya. Jadi stigma itu kurang baik. Oh iya, artinya untuk perilaku sosial kita sebenarnya bisa fine aja ya dengan penderita HIV/AIDS ini, dan mungkin bahkan mereka perlu diberikan support oleh masyarakat. Tapi nggak semuanya itu karena kesalahan mereka, bisa juga karena korban. Iya betul. Itu korban dari misalnya tertular karena suaminya yang tertular, atau korban yang lainnya. Coba sih Mbak boleh digambarkan untuk beberapa kasus yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini, sebenarnya mereka itu dari kasus-kasus apa saja sih tertular HIV/AIDS ini? Kebanyakan hampir 90% penderita HIV/AIDS itu perilaku menyimpang. Yang 10% itu korban, misalnya suaminya yang nakal, suka jajan, tanda kutip ya. Kemudian sampai di rumah dia berhubungan seks dengan istrinya. Akhirnya istrinya tertular, istrinya lah yang menjadi korban. Atau istrinya sudah korban, dia hamil. Kemudian menularkan ke anaknya menjadi korban lagi, akhirnya menjadi korban juga. Atau pemerkosaan. Wah, kasihan banget pemerkosaan yang pemerkosaan itu kan bisa bukan hanya suka dengan perempuan, perilaku menyimpang juga, pemerkosaan menyimpang itu tadi ya, menyimpang, diperkosa, kemudian dia menularkan ke orang lain juga, dia juga melakukan penyimpangan. Wah, luar biasa, akhirnya mengerikan sekali ya. Seperti benang kusut yang akhirnya nggak bisa diurai. Semakin lama semakin banyaklah korban. Nah, Nana, dari beberapa kasus, dari banyak kasus yang ada di rumah sakit ini berdasarkan pengakuan mereka, ini sebagai pembelajaran juga ya untuk sahabat Edumi di rumah. Berapa lama sih dari perilaku menyimpang yang mereka lakukan sampai dengan gejala muncul atau sampai dengan mereka ini positif? Sejaman dahulu, menurut teori itu dari terkenanya masuknya virus sampai timbulnya penyakit itu biasanya tuh 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun dulu teorinya. Oke. Tapi seiring dengan waktu ini berkembang juga, jadi 1 sampai 3 tahun itu sudah mulai muncul dari tanda dan perilaku gejala menyimpang itu sampai muncul gejala. Itu biasanya karena
mungkin gaya hidupnya juga tidak sehat, akhirnya penyakit itu cepat muncul. Infeksi yang mengikuti penyakit yang itu ya, HIV AIDS. Wah, luar biasa, ngeri, saya sampai merinding nih sahabat Edumi, betapa besarnya bahaya dari HIV AIDS ini ya. Tidak hanya dia mengganggu aktivitas si penderitanya juga, apabila perilaku seksual tidak sehat ini terus dilakukan, maka akan banyak sekali korban dan gunung esnya akan semakin tinggi. Nah, Mbak Yeli, kita beralih ke Mbak Yeli ya. Mbak Yeli, berdasarkan pengalaman Mbak Yeli sebagai seorang apoteker di Poliklinik VCT RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, adakah kendala dari pasien-pasien yang mengambil obat ini dalam melakukan pengobatan? Sebagian besar pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani ini mereka secara garis besarnya rutin sekali. Mereka punya semangat hidup untuk memperbaiki kondisi mereka. Mereka jadi teratur minum obatnya dengan melakukan pengambilan obatnya secara rutin, setiap bulan datang ke rumah sakit untuk melakukan pengambilan obat, dan ini perlu kita support mereka gitu kan. Mereka dengan antusiasnya mereka, dengan harapannya kita kan virus tersebut bisa ditangani, diatasi gitu kan. Virusnya jadi lemah, kemudian penderitanya juga hidupnya menjadi lebih sehat. Nah, namun ada beberapa pasien yang sulit gitu loh. Ada yang sudah merasa dirinya sudah sehat, kemudian dia putus obat. Nah, itu yang menjadi kendala kami di Poliklinik Poliklinik VCT ini. Nah, mereka itu sudah merasa sudah bisa aktivitas, sudah sehat seperti semula. Kita nggak bisa tahu kalau dia penderita HIV gitu. Mereka udah putus obatnya, sudah nggak mau lagi datang lagi. Nah, itu jadi tugas kami nih di Poli ini untuk mengkontak mereka, menghubungi mereka. Ada apa kok nggak datang lagi ke Poli gitu kan? Apakah baik-baik saja gitu kan? Jadi kita hubungi mereka. Ada yang memang nomor teleponnya aktif gitu, bisa dihubungi, sehingga kita bisa pantau, bisa mengetahui alasan mereka kenapa kok nggak datang ke rumah sakit untuk melakukan pengambilan obat. Tetapi yang menjadi kendala kalau misalnya kontaknya itu sudah berubah gitu, apalagi dia tidak ada di lokasinya di wilayah kota metro kita ini, dia di di kabupaten kota yang lainnya gitu, sulit untuk dihubungi gitu kan. Jadinya itulah kesulitan kita untuk memutus mata rantai penularan HIV itu. Gitu. Sekedar informasi, kalau pasien yang mengambil obat di klinik PCT kami itu hanya 30% ya dari kota metro. 30%-nya dari kota metro. Jadi dari 115 yang mengambil obat di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini yang beralamat di kota metro itu hanya 30%-nya saja. Selebihnya adalah di luar kota metro. Mungkin karena takut stigma tadi ya. Iya, betul. Mereka nggak nyaman, takut dikenal. Akhirnya kebanyakan yang orang metro sendiri ngambilnya di luar kota metro. Yang orang metro sendiri ngambilnya di luar wilayah metro karena metro, sedangkan yang di kota metro dari wilayah-wilayah seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, ada juga yang dari Pesawaran ya Mbak Yeli ya? Iya, seperti itu. Nah, sahabat Edumi, sebagai informasi, Mbak Nana dan Mbak Yeli ini mereka berdua adalah peraih penghargaan tenaga kesehatan teladan dalam bidang HIV/AIDS ini ya. Alhamdulillah. Tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi Lampung. Kalau Mbak Nana adalah dengan profesi keperawatan dan Mbak Yeli dengan profesi sebagai profesi apoteker. Nah, inovasi apa sih Mbak yang kemarin itu membawa Mbak Nana menjadi tenaga kesehatan teladan? Alhamdulillah,
Saya menjadi perawat teladan tingkat provinsi Lampung tahun 2023 dengan inovasinya mantan baru pasar. Wah, mantannya Pasha. Pasha Ungu, bukan ya? Bukan. Pemantauan pengambilan obat rutin pasien HIV/AIDS. Wah, pemantauan pengambilan obat rutin pasien HIV/AIDS. Kalau Mbak Yeli apa inovasinya? Gerakan cegah resistensi antiretroviral. Apa tuh singkatannya? Garansi ARV. Oh, garansi ARV. Iya. Jadi Jadi- kedua inovasi ini memang untuk mendukung tadi permasalahan-permasalahan terkait pengobatan yang ada di Kaitannya sama prognas dan kaitannya HIV/AIDS. dengan prognas HIV/AIDS. Keren sekali sahabat Edumi, mereka sudah berkecimpung sejak tahun 2015 dan 2017 dan mereka all out dalam penanganan dan program-program HIV/AIDS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Jadi sahabat Edumi, apabila sahabat Edumi melakukan perilaku yang tidak sehat, jangan segan-segan untuk berkonsultasi. Mereka adalah konselor-konselor yang sudah tersertifikasi dan jangan takut karena kerahasiaannya terjamin nggak sih Mbak Nana? Iya, betul sekali. Kerahasiaannya akan kita jamin. Ya. Satu lagi informasi Mbak Yuli, sejak tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro sudah menerima PMTCT. Apa tuh PMVCT? Maksudnya di rumah sakit kita sudah menerima pasien yang positif HIV/AIDS, ibu hamil yang bisa melahirkan di sini dengan SC di rumah sakit kita. Sejak tahun 2019 RSUD Jenderal Ahmad Yani sudah menerima pasien ibu hamil yang positif HIV untuk ditangani SC seksio Caesar di rumah sakit kita. dalam melahirkannya ya, karena dokter-dokter spesialis dan petugas-petugasnya sudah terlatih ya terkait penanganan HIV/AIDS ini sendiri. Oke, nah Mbak Nana dan Mbak Yeli, boleh dong berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mbak Nana dan Mbak Yeli, pesan penting apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Edumi di rumah agar sahabat Edumi di rumah ini bisa lebih sehat, lebih baik dan lebih paham tentang penyakit HIV/AIDS ini sendiri? Untuk sahabat Edumi semua dimanapun berada, pesannya teman-teman Edumi semua dimanapun berada, jangan melakukan perilaku beresiko, merasa beresiko, segera lakukan pemeriksaan di klinik poliklinik Sahabat Sehati Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Oke, Mbak Yeli. Dan saya untuk sahabat Edumi di rumah, ayo kita dukung pengobatan untuk pasien HIV/AIDS. Jangan kucilkan mereka, bantu dan support mereka untuk melakukan pengobatan sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dengan lebih baik lagi. Kemudian juga yang sudah minum obat harus rutin dan teratur untuk minum obatnya. Jangan sampai telat, jangan sampai tidak teratur karena akan berisiko terhadap kesehatan Anda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeli dan Mbak Nana atas obrolan kita hari ini terkait Poliklinik VCT dan Prognas HIV/AIDS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk sahabat Edumi di rumah. Baik sahabat Edumi, kita akan jumpa lagi dengan Edumi Podcast dengan materi-materi menarik dan narasumber-narasumber yang profesional setiap hari Rabu hanya di Edumi Podcast. Edumi, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.